Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada rekan-rekan semuanya. Kembali lagi kepada materi matriks dan persamaan linear ya. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan matriks. Baik dengan menggunakan inverse, dengan cara Cramer maupun dengan reduksi baris. Sudah semuanya diuraikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang rank matrix, yang mana sebenarnya rank matrix ini adalah lanjutan dari reduksi baris. Tapi ini menjadi video tersendiri karena durasi saja. Oke. Beberapa pertanyaan tentang rank matrix cukup sering saya temukan di file atau pertanyaan yang kalian kirimkan melalui email kemarin. Baik itu bagaimana sih maksud sebenarnya dari rank matrix ini, atau bagaimana sih cara penggunaannya, atau tujuannya apa sih. Nah, untuk itu akan kita coba mulai masuk untuk menguraikan dari rank matrix ini. Nah, jadi ketika kalian dalam proses reduksi baris nggak sengaja ketemu ada baris yang memiliki baris 0. Jadi dalam satu baris semua nilainya 0. Disinilah rank matriks berperan. Ketika ada baris yang nilainya 0, semua nilainya 0. Nah, ini nggak sengaja ya. Baris 0 ini bukan sesuatu yang disengaja kita bentuk. Tetapi memang perhitungan kita, hasil otak-atik kita dari menambahkan, mengurang, dan sebagainya itu nggak sengaja menghasilkan 0. Nggak sengaja ada terbentuk baris yang semua nilainya 0. Nah, bahkan sebenarnya ya, lebih bagus kalau tidak ada baris 0. Karena akan mempermudah kita dalam menyelesaikan persamaan linear tersebut. Nah, tetapi kemudian ketika ada baris 0, maka disitulah kita harus melihat rank matrix. Nah, rank matrix itu apa? Rank matrix itu adalah jumlah baris yang tidak 0. Hitung jumlah baris yang tidak 0. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Misalnya, baris ini adalah hasil dari rank matrix, maka hasil yang dapat dibentuk adalah X plus 3Y plus Z. Jadi, kolom ini adalah kolom X. Ini adalah kolom X, ini kolom Y, dan ini adalah kolom Z. Jadi, X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 6. Y ditambah Z sama dengan 1. Nah, ini hasilnya nih, persamaan yang terbentuk. Tetapi kemudian, persamaan ini tidak memiliki solusi yang tertutup gitu. Solusinya masih terbuka, masih nggak jelas. Karena semaksimalnya bisa diselesaikan, bentuknya adalah seperti ini. Z ini misalnya bisa kita ganti dengan apapun, Y bisa kita ganti dengan apapun, karena tidak ada solusi yang jelas berapakah nilai X, Y, maupun Z itu. Tidak bisa kita definisikan. Jadi solusinya pun masih dalam bentuk persamaan saja. Kondisinya seperti itu ya. Nah, tapi kemudian untuk yang bagian bawah, kita bentuk X ditambah Y. Ini ada dua variabel aja ya. Ini X, ini Y. X ditambah Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, dari sini, Y-nya sama dengan 1, ini taruhlah 1 di sini, maka X itu akan kita peroleh hasilnya nilainya 1. Jadi, X itu 1, Y itu 1. Nah, coba kalian perhatikan ulang. Kedua matriks ini sama-sama memiliki satu baris yang nilainya 0. Sama-sama memiliki satu baris yang nilainya 0. Tetapi kemudian, yang matriks atas ini tidak memiliki solusi yang tertutup. Masih dalam bentuk persamaan aja, kita tidak bisa menentukan
berapa nilai X, berapa nilai Y, maupun Z-nya berapa. Beda dengan yang di bawah, walaupun memiliki rank matrix, walaupun memiliki baris yang 0 juga, tetapi dia bisa menentukan, kita bisa menentukan berapa nilai Y-nya, berapa nilai X-nya, sama-sama 1. Bedanya di mana, yo? Nah, kita lihat untuk yang bagian atas, rank matrix. Rank matrix tadi adalah jumlah baris yang tidak nol. Jumlah baris yang tidak nolnya adalah 1, 2. Jadi rank matriksnya 2. Kemudian jumlah variabelnya berapa? Nah, kita hitung. Di sini ada variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Ada 3 variabel. Jadi variabelnya ada 3. Sedangkan untuk yang di bawah, rank matriksnya, jumlah baris yang tidak nolnya ada 1, ada 2. Rank matriksnya 2. Sedangkan jumlah variabelnya ada 1 variabel X, 1 variabel Y. Ada 2 variabel. Ini rank matriksnya 2, jumlah variabelnya 3. Ini rank matriksnya 2, jumlah variabelnya 2. Dapat terbaca polanya? Nah, jadi ketika rank matriksnya lebih kecil dari jumlah variabel, rank matriksnya itu lebih sedikit dari jumlah variabel, maka kita hanya akan dapat menghasilkan hasil yang maksimal itu seperti ini saja. Dalam bentuk persamaan ini saja. Tidak ada solusi yang tertutup. Sedangkan ketika rank matriksnya itu sama jumlahnya dengan jumlah variabel, maka kita dapat menentukan nilai dari masing-masing variabel. Itu gunanya rank matrix, yaitu ketika kita tidak sengaja bertemu dengan baris yang tidak nol dalam proses reduksi baris. Seperti itu maksudnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam rank matrix ini ya. Misalnya, di halaman 84 contoh langkah 2. Mengapa baris ketiga di contoh tersebut harus dijadikan 0? Ada yang tahu jawabannya? Nah, jawabannya adalah enggak harus. Di sini kita enggak harus menjadikan 0. Dia jadi 0, enggak sengaja. Jadi dalam prosesnya itu kita nggak sengaja ketemu baris 0 dari proses hitung-hitungan kita. Bukan sesuatu yang disengaja yang harus kita jadikan 0 nih. Enggak, bukan seperti itu. Tapi memang nggak sengaja kita ketemu 0. Itu jawabannya. Selanjutnya, jika nanti kita menemukan matriks ada 2 baris yang tidak 0, apakah penyelesaian matriks reduksinya hanya sampai di sini saja, Pak? Maksudnya, hanya sampai di sini saja? Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah ya, karena kita tidak bisa menentukan dengan jelas, karena kita tidak bisa mendefinisikan dengan jelas berapakah nilai X, Y maupun Z-nya. Maka ya solusinya ya masih dalam bentuk persamaan ini aja. Tidak ada solusi yang tertutup. X-nya 2 misalnya, Z-nya 5, tidak ada yang seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa di setiap akhir jawaban pada soal yang menggunakan reduksi baris harus menggunakan rank matrix, Pak? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah tidak. Karena kita perlu menggunakan rank matrix hanya jika kita ketemu baris yang nolnya, yang nol semua. Itu saja. Ketika kita tidak ketemu baris yang nol semua, ya lanjutkan sampai ketemu matriks identitas, ketemu berapa nilai masing-masing variabel. Selanjutnya nih, pertanyaan berikutnya. Apakah boleh dari awal kita pilih satu baris acak, lalu langsung dikali 0 agar kita mendapat satu baris 0? Atau harus diubah sebisa mungkin menjadi matriks identitas dulu? Jawabannya adalah tidak boleh.
Karena baris 0 sendiri bukan sesuatu yang kita harapkan muncul di dalam pengoperasian reduksi baris kita. Baris 0 muncul gak sengaja. Saya ulang lagi, baris 0 muncul gak sengaja. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita dalam satu baris, kita kalikan 0 saja semua. Maka ya akan jadi 0 semua di sini. Sekali lagi, di situ ada di video sebelumnya, salah satu syarat untuk reduksi baris adalah mengalihkan baris dengan bilangan tidak 0, dengan bilangan tak 0. Jadi ini tidak boleh ya, atau harus diubah sebisa mungkin menjadi matriks identitas dulu. Ya sebenarnya dalam proses reduksi baris, kalian fokus aja mengubah matriks yang di sebelah sini menjadi matriks identitas. Sebenarnya ya, fokus di situ saja. Nggak perlu mikirkan rank matriks. Nah, rank matriks perlu kita pikirkan hanya jika ketemu baris yang 0. Itu saja. Jadi, kurang lebihnya, ketika rank matriksnya itu lebih kecil jumlahnya dari jumlah variabel, maka hasilnya tak terdefinisi. Sedangkan ketika rank matriks sama dengan jumlah variabel, maka hasilnya dapat kita tentukan. Oke, sampai di sini ya video yang untuk materi persamaan linear dan matriks dan persamaan linear. Karena keterbatasan media dan waktu, jadi saya hanya bisa memberikan materi kepada kalian. Kalian memberikan feedback berupa pertanyaan terhadap materi itu, dan saya membalasnya lagi dengan menggunakan video yang saya upload di YouTube ini. Semoga wabah ini cepat berakhir sehingga kita dapat bertemu lagi di kelas tatap muka. Oke, salah hilap mohon maaf. Jika ada yang masih bingung, silahkan kalian komentar di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.